ini kalau kita bicara sampai Longpangai, kalau sampai ke Longpari ya sekitar 25 juta. Iya. Banyak juga korbannya di Riam, Tenggelam. tenggelam. Banyak orang terbalik, mesinnya hilang, perahu rusak, orangnya tenggelam. Saya mengundang Pak Jokowi, Pak Presiden kita untuk datang ke Mahakam Ulu melihat kondisi kami sehingga nanti mudah-mudahan sudah setelah kedatangan Bapak bisa melihat apa kebutuhan kami dan bisa membantu seperti itu. Suara lirih itu datang dari Longapari, sebuah kecamatan di ujung Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Untuk menuju Longapari bukanlah hal yang mudah. Setelah 2 kali berganti pesawat, kami harus menempuh perjalanan menyusuri Sungai Mahakam. 4 jam pertama kami tempuh menuju Ujoh Bilang, ibu kota Kabupaten Mahakam Ulu, dari Kutai Barat. Setelah bermalam di Ujoh Bilang, esok harinya perjalanan kami lanjutkan menuju Longapari. 6 jam perjalanan tersisa semakin ke arah hulu. Riam atau jeram Sungai Mahakam semakin menantang dan berbahaya. Riam pertama yang kami jumpai adalah Riam Udang. Di perjalanan, kami berjumpa dengan warga yang sedang berjibaku membawa logistik sembako. Iya. Dari mana nih Pak ini? Dari Lombagun. Nah, kebetulan ya Lombagun. Ini Lombagun sampai ke Longpangai bawa barang untuk kebutuhan pokok. Ya inilah rutinitas transportasi yang bisa digunakan untuk mengangkut kebutuhan pokok untuk warga kita di Kecamatan Longpangai. Ya. Bawa apa aja nih? Beras? Ini ada beras, ada gula, ada mie, Rokok. ada garam juga, ada telur juga. Ini juga dibawa ya? Ya. Ini telur juga Pak ya? Ya, ada telur juga. Beresiko juga dengan Riam seperti ini Ya, Pak, dan juga risiko. Makanya seperti ini dikemas dengan baik-baik. Oke. Berapa Pak ongkos? Kalau Sekali sekali jalan ya kurang lebih kita menghabiskan anggaran itu sekitar 15 juta. 15 juta? Iya, 15 Untuk juta. bawa ini aja? Iya. Nah, ini kalau kita bicara sampai Longpangai. Kalau sampai ke Longpari ya sekitar 25. Pak, sewa atau? Charter. Charter. Iya, Oke. charter sekitar 15 juta. Jadi ada yang buat kebutuhan sehari-hari, ada yang untuk dijual lagi? Iya, ada. Jadi harganya jadi mahal dong Pak nyampe Iya, sana ya? di situ lah karena ya mahalnya itu kena kosnya tadi, biayanya tadi. Itu yang bisa mahal. Kalau lagi kayak begini nih Pak, ada Riam seperti ini kondisinya lagi bagus atau lagi jelek atau lagi gimana Pak? Lagi normal apa Nah, gimana? ini lagi kurang bersahabat lah. Lagi kurang Kalau- bersahabat? Iya, kurang bersahabat. Nah, kalau biasanya kurang bersahabat itu kita seperti ini, ngangsur barangnya. Maksudnya Bapak transit dulu, Iya, transit, nanti ganti ya. longboat lagi. Bukan ganti lumbut. Ya antar sebagian barang ke haluan haluan Riam. Nanti kita kembali lagi yang ambil yang sisanya. Oh gitu, Gitu. jadi nggak bisa Nggak muatan bisa banyak. sekali, Oh, karena jadi ini baru setengahnya nih Pak? baru setengah. Waduh, Oke, yang pernah panjang. nggak ini sembako ini sampai langka di Longapari dan juga di Longpangai? Bukan pernah, sering. Sering? Ya, kalau sering itu karena kondisi cuaca. Pas musim kemarau itu yang paling susah kami. Paling susah. Telur di sana berapa Pak ini Pak? Nah, kalau dia Kilonya? kalau kita di sana udah jual per kilo, Pak. Kayak gimana? Kita jual per biji. Per biji? Iya, per biji. Per butir berapa aja? Per biji ya kalau kondisi cuaca gini dia stabil aja 3.000. 3.000. Iya. Tapi kalau lagi surut, lagi Nah, transportasi lagi sulit, bisa 5.000 beras gitu. beras paling mahal pernah berapa Pak? Beras? Satu 400, karung? 400. 400.000. Iya, untuk yang merek Raja Lele. Oke. Sekarang berapa Pak posisinya harganya? Kalau di Longpangai masih stabil, Pak. Stabil. Iya, Kalau di ujung 300, sana, 350. Nah, kalau di perbatasan ya kita juga udah
bisa berani menyampaikan berapa harganya. Hmm. Karena kan ada ketentuannya juga Bisa yang lebih mengatur tinggi sana, lagi ya. ya lebih tinggi. Yang pastinya Tapi lebih dulu pernah nggak sampai mahal gitu harga beras berapa Pak? Pernahnya? sempat. Berapa tuh? Paling Kalau mahal berapa ya? tahun 2007 yang kemarau termasuk kemarau panjang itu bisa 500-600 itu Lompangai. Lompangai Nah kalau Lompari kemarin sempat 800 1 juta. di sana ya? Iya satu sak Satu yang karung. ya satu karung yang kemasan isi 25 kilo. Banyak juga korbannya di Riam, Tenggelam. tenggelam. Banyak orang terbalik, mesinnya hilang, perahu rusak, orangnya tenggelam. Perjalanan kami lanjutkan. Satu jeram atau riam lagi yang menunggu untuk diarungi. Riam panjang. Bisa dibayangkan betapa susahnya warga membawa logistik dengan sistem bongkar muat setiap menghadapi riam. Dan tibalah kami di tempat yang dituju, yakni Kampung Tiong Ohan, Kecamatan Long Apari. Kami anak tiri, tapi kami tetap cinta NKRI. Kata-kata itulah yang kemudian terpampang dengan nyata di sini melalui sebuah spanduk di jembatan ini, jembatan yang membentang di Kecamatan Long Apari, sebuah kecamatan paling ujung di Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebetulnya ada 3 lagi kampung yang berada di dekat kawasan perbatasan dengan Malaysia. Namun jika kita tempuh ke arah sana, kita harus menempuh sekitar 3 jam perjalanan dengan speedboat, harus mengarungi hulu Sungai Mahakam ini dengan arus yang juga cukup deras. Nah, pada saat itu masyarakat kemudian meminta kepada pemerintah pusat untuk bergabung saja dengan negara Malaysia sebagai bentuk kekecewaan masyarakat karena selama itu mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga yang merdeka dan juga mendapatkan pembangunan. Namun sejak saat itulah kemudian infrastruktur mulai dari telekomunikasi maupun juga listrik mulai masuk ke kawasan Long Apari ini. Namun hingga saat ini masyarakat masih mengeluh. Menurut mereka layanan telekomunikasi maupun infrastruktur lainnya masih terkesan seperti formalitas saja. Untuk logistik, ini yang paling penting. Bisa saya gambarkan pemirsa, untuk distribusi logistik dan kebutuhan pokok dari arah Samarinda membutuhkan waktu sekitar 5 hari hingga 1 minggu untuk membawa dan mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok ke Kecamatan Long Apari ini. Dan tentunya ini adalah satu-satunya jalur transportasi yang tersedia, yakni Sungai Mahakam, di mana mereka harus mengarungi Sungai Mahakam yang penuh dengan jeram. Banyak juga korbannya di Riam, Tenggelam. tenggelam. Banyak orang terbalik, mesinnya hilang, perahu rusak, orangnya tenggelam, seperti itu. Nah, sehingga waktu saya tidak ingat persis pemekaran Kutai Barat itu mulai sudah ada speed. Nah, speed itu juga bukan mengarah ke sini, dia masih seputar dari Long Bagun ke Tering untuk transportasi. Jadi nggak sampai ke sini ya? Nggak nyampe ke sini. Ini benar-benar terisolasi. Iya, betul-betul belum bisa dikatakan ada transportasi, belum dikatakan transportasi. Karena yang ada itu perahu-perahu milik pribadi, orang punya usaha, punya toko, sembako gitu. Nah, itu yang membantu kami. Dengan membayar waktu itu 25.000. Nah, 25.000 juga sangat jarang orang yang punya uang sebanyak itu. Saat itu? Iya, saat itu. Jadi begitulah kendalanya. Jadi waktu orang sakit, musim kemarau, musim banjir besar, sama.
kendalanya, sulit. Sampai sekarang pun? Ya seperti sampai ini? sekarang pun. Hmm. Nah sekarang boleh kita katakan mendingan, karena sudah ada speed, Oke. yang dikatakan transportasi. Jadi Pak Batok sekarang dengan kondisi yang katanya sudah mendingan, orang kalau dari Kutai Barat kalau mau ke sini berapa Pak biaya ongkosnya Pak naik speed? Nah ini yang sudah 2019 ini sudah ada perincian yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, itu 300 per orang. 300. 300. Kalau sampai sini? Nah Long kalau di Apari? Long Bagun, Long Apari ini 1 juta lagi Pak. Jadi Long Bagun ke sini 1 juta 1 sendiri. juta sendiri. Jadi dari Kutai Barat ke sini total bisa 1.500.000-an begitu ya? Ah, Kalau lagi persisnya. surut lebih mahal lagi atau gimana? Nah itu dia, kalau lebih surut kita kayaknya estafet. Nanti tering ke Long Bagun Muaranyan di perusahaan itu. Muaranyan diangsur kepada dari perusahaan pakai kendaraan perusahaan. Sungai Mahakam dengan sekian banyak riam atau jeramnya merupakan satu-satunya akses transportasi bagi masyarakat di Mahakam Ulu. Menjadi masalah besar ketika arus air sedang besar karena sulit untuk mengendalikan riam. Namun menjadi masalah yang jauh lebih besar ketika kemarau datang dan air sungai surut. Bebatuan berukuran besar di dasar sungai bermunculan dan sungai hanya bisa dilalui oleh perahu kecil. Ibu, apa Ya, kabar? baik, Dengan Ibu alhamdulillah. siapa? Bu Normawati. Bu Norma, saya Ade Bu. Ya, Bu, saya dari Jakarta mau tahu di sini harga-harganya berapa mahal sih? Karena kan kita lihat transportasinya sulit banget ya. Kalau beras kalau beras, berapa? ini kalau gula satu saknya, Oh ini gula ya? iya sekarang 8,5. 850.000. 50, kalau per kilonya 20 saya jual. 20.000. Iya. 1 kilo. Di 1 kilo. Kalau beras ini, Mm-mm. kalau jualnya 400, kalau 400. ada juga yang kalau lebih bagus itu 450. Tapi kalau kemarau Bisa di berapa? atas bisa 700, 600. Hmm. Sama juga harga gas. Oh gitu. Harga gas berapa Bu yang? Yang 12 kilo Yang 12 kilo? 350. Kalau yang 3 kilo harganya 100.000, ada juga yang 120. Kalau lagi kemarau? Kalau kemarau bisa sampai 200, 250 yang 3 kilo. Seberapa sulit sih Bu kalau Ibu belanja untuk barang-barang ke warung ini? Kalau dari Samarinda, kalau dari Samarinda kan naik kapal. Itu ongkosnya biasanya 3 juta atau sampai 5 juta. Baru dari Long Bagun ke Long Apari sini 20 juta. Itu per orang? Itu satu lembut, muatannya tuh 5 ton atau 7 ton aja. Itu pun dibongkar muat Itu ya Bu ya? resikonya besar. Kalau pas karam, habis semuanya. Habis. Nggak bisa diganti, nggak ada asuransi kan. Di sini yang paling sensitif harganya berubah melambung tinggi ketika kemarau apa? Beras. Beras ya. Beras, telur, gas, Gas. gula. Gula itu bisa Yang- sampai langka ya? Bisa. Kadang-kadang kosong Kosong. kalau kemarau. Apa Iya. harapannya Bu untuk kedepannya agar apa transportasi lebih mudah? Itu apa sih? Apa yang diimpikan oleh masyarakat sini? Mudah-mudahan ada jalan darat cepat. Itu aja. Jalan darat lancar. Itu kan enak itu jadinya. Kalau longboat ini kan kadang-kadang kalau kemarau kita susah. Saya mengundang Pak Jokowi, Pak Presiden kita untuk datang ke Mahakam Ulu melihat kondisi kami. Begitu sulitnya hidup dengan akses yang terbatas. Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun dan lokasi-lokasi lainnya di Mahakam Ulu perlu segera intervensi pemerintah. Pak Bupati, dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai calon IKN, apa dampak yang diharapkan oleh Anda dan juga masyarakat Mahakam Ulu? Kami berharap dengan berdirinya IKN ini memberi dampak kepada ekonomi, ya, bangkitnya ekonomi masyarakat di sekitarnya, kemudian membuka akses keterisolasian daerah seperti Mahakam Ulu ini yang sangat terisolasi seperti itu, kemudian juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Iya, itulah salah satu faktor kenapa kami
nekat sekali untuk memekarkan Mahakamulu ini menjadi satu wilayah administrasi supaya kita bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk pelayanan transportasi, akses, infrastruktur dan sebagainya sehingga daerah ini bisa terbangun, kita bisa membangun jalan darat untuk melepaskan segala risiko yang dihadapi oleh masyarakat dengan berlalu lintas mengikuti alur sungai ini. Jadi ketika mereka mengambil resiko lewat sungai itu karena memang jalur daratnya belum ada. Jalur darat belum ada. Kondisinya seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah ada bibit-bibit jalannya lalu kemudian tinggal pengerasan atau seperti apa update-nya? Sekarang ini pembukaan badan jalan sudah mulai dari pintu masuk yaitu Kutai Barat, Kabupaten Induk Kutai Barat, kemudian menuju ke Longopari. Longopari itu ke perbatasan dengan Kalbar, Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulunya udah mentok di perbatasan, sekarang Mahakamulu yang belum. Berapa kilometer jalan yang dibutuhkan Pak untuk menghubungkan dari Kutai Barat sampai ke Longapari di ujung sana? Kurang lebih 420 km. Ya. 420 km. Ya, 420 Dengan kilometer. anggaran biaya per kilometernya berapa Pak kalau boleh tahu? Per kilometer kalau aspal ini nilai dari nol ya, nol sampai aspal gitu sekitar 8 miliar. Kalau beton rigid sekitar 12 miliar Per kilometer. per kilometer. Apa yang diupayakan, yang tengah diupayakan yang juga telah dilakukan oleh pemerintah untuk inflasi pasti tinggi dong Pak kalau dengan harga seperti ini? Iya. Yang pertama kita menghimbau kepada para pedagang supaya jangan terlalu menaikkan harga. Yang kalau naikkan harga untuk mencari margin ya yang wajar-wajar saja. Kemudian kita membuat program subsidi ongkos angkut barang dan orang. Nah ini gunanya untuk subsidi ongkos angkut barang ini kita pemerintah yang membayar biaya transportasi perahu untuk mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat, sembako dan sebagainya di sana. Dan aturan mainnya pedagangnya nggak boleh naikkan harga barang yang terlalu signifikan. Jadi dibantu dari transportasinya ya? Dibantu dengan transportasi subsidi dari pemerintah. Kenapa jalan belum juga dibangun Pak, dilakukan pengerasan? Apakah karena status jalan yang belum jelas atau karena anggaran? Oh, yang pertama pasti karena anggaran ya. Anggaran karena APBD kami sangat kecil. Jadi bagian dari anggaran ini yang kita sisihkan untuk itu juga kecil sehingga outputnya juga pasti kecil ya. Karena biaya membuat jalan kan sangat besar sekali. Dengan kita menyisihkan 10-20 miliar begitu, seperti tadi yang saya ungkapkan 1 kilonya misalnya 8 miliar, kalau menjadi hitam itu mungkin 2,5 kilo, 1 tahun gitu, itu sangat Lama dengan ruas jalan yang sekitar 420 km ini kita bangun dengan hanya misalnya 2,5 kilo 1 tahun kan bisa dihitung itu. Ya. Berapa puluh tahun baru jalan itu sudah bisa dipakai lama. Longapari ini kan kawasan perbatasan dengan Malaysia dan dikatakan sebagai kawasan strategis nasional, dia adalah kawasan pertahanan dan keamanan. Ya. Kalau misalnya hanya dibangun di Longapari saja, tanpa kemudian menghubungkan dari Kubar sampai ke Longapari dengan akses jalan, apakah ini menyelesaikan masalah? Ya, itu strategi pembangunan yang sedikit saya kritisi. Karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat sekarang ini dengan menggunakan dana APBN, ada program kegiatan multi-yes di sana, membangun jalan dan jembatan, dibangun di kecamatan yang perbatasan sana. Sedangkan pintu masuk kita ini dari Kutai Barat, dari Samarinda, kemudian ke Kutai Barat baru ke ibu kota kabupaten, dan sini kita mengatur pembangunan ke bagian dalam. Semua akses logistik dari sini asalnya ya, dari Ya, hilir ya Pak? dari hilir. Di sana kan ada di dekat sana ada bandara perintis juga kan Pak ya, kalau tidak salah. Ini bagaimana efektivitasnya? Dan saya dengar katanya Mahakamulu juga ingin membangun bandara juga. Iya, di Mahakamulu ini sudah dibangun satu bandara perintis, namanya Bandara Data Dawai. Ya, cuma posisinya jauh dari ibu kota kabupaten, yaitu berada di Kecamatan Lompangai. Kalau jarak tempuh dari sini naik speedboat sekitar 4-5 jam. 4-5 jam. Ya. Dan itu hanya manfaatnya untuk masyarakat di sana aja, membantu transportasi masyarakat Lompangai dengan Longapari. Tapi untuk layanan pemerintah kabupaten seperti ini tidak dapat kita gunakan karena jaraknya sangat jauh.
Mimpi Indonesia adalah mimpi menjadi bangsa yang berdaulat. Longapari dan Mahakam Ulu secara keseluruhan menanti sentuhan infrastruktur jalan. Akses yang memudahkan mereka menikmati pendidikan, memperoleh bahan makanan, hingga kesehatan. Jangan tenggelamkan mimpi rakyat di perbatasan, ditelan amukan jeram Sungai Mahakam. Metro TV, knowledge to elevate.